Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pola kalimat. Yang pertama di sini ada rumus Jisokai atau nai untuk konteks negatif, dan juga nananitai, dan disambung menggunakan kotogarimas yang berarti terkadang atau ada hal. Di sini contoh kalimatnya itu karadaga yawainode tokidoki gakoe yasumu kotoga arimas. Artinya karena badannya lemas, karena badannya lemah, kadang-kadang libur ke sekolah. Lalu di sini juga ada nananitake, lalu disambung dengan kotogarimas yang artinya pernah. Contoh kalimatnya nihon itta kotogarimas, pernah pergi ke Jepang. Lalu di sini ada kata kerja atau kata sifat yang disambung dengan kata benda dengan menggunakan partikel wa, ni, o, ga. Ga di sini berarti nya. Lalu kata kerja pasif dan juga kata sifat, maka partikel ga ini artinya nya. Ini contoh kalimatnya okane wa suremas, artinya melupakan uang. Lalu di sini ada kurumade tomodachi to koibito ni aimasu. Di sini artinya menemui kepada pacar bersama teman menggunakan mobil. Lalu di sini ada kata kerja atau kata sifat. Lalu untuk kata kerja masnya dihilangkan, diubah menjadi futsu. Kata kerjanya diubah menjadi futsu atau bentuk biasa. Ini bentuk biasanya diantaranya yaitu ru, tai, nai, dan ta, dan disambung dengan koto, no, dan kata benda. Koto dan no ini bisa berarti hal atau perihal. Lalu contohnya itu amai no ga suki desu, artinya suka manis. Jadi di sini kenapa ada partikel no? Karena kata sifat tidak bisa langsung bertemu dengan partikel ga. Jadi harus ada perantara partikel no untuk bisa disambung menggunakan partikel ga. Contohnya seperti ini. Amai ga ini tidak bisa, tidak boleh. Harusnya seperti ini. Amai no ga. Ini baru benar. Lalu kenapa untuk suki ini diartikan terlebih dahulu? Karena ini termasuk pengecualian partikel ga. Ini pengecualian partikel ga atau kata kerja pasif terjemahkan dari belakang. Ini untuk kata sifat untuk kata sifat suki ini termasuk pengecualian partikel ga, maka diterjemahkan dari belakang. Jadi dari belakang misalnya. Amai no ga suki desu, artinya suka manis. Lalu yang kedua ada hansamu na hito ga suki desu, artinya suka orang yang ganteng. Lalu yang ketiga ada hansamu no ga suki desu, artinya sama, suka ganteng. Jadi kalau yang ini kan sudah ada kata bendanya yaitu hito, sedangkan yang di bawah ini tidak ada kata benda.
jadi Hansa Munanya saja. Maka kalau seperti ini harus ditambahkan partikel no untuk menjadikan kata benda. Jadi kalau seperti ini Hansa Munaga, ini tidak boleh, harus dikasih partikel no supaya menjadi kata benda. Jadinya Hansa Noga Sukides, artinya suka, ganteng. Lalu yang keempat ada Jono Sanga no Teiro Densha Okuremashita. Artinya kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Jono nya telah terlambat. Jadi kita terjemahkan dari densanya dahulu ya minasan, karena di sini adalah simbol terjemahan awal. Jadi diterjemahkannya dari awal bukan dari belakang. Karena partikel ga di sini bertemu dengan kata kerja pasif ya misal. Jadi kita terjemahkan dari awal. Ini termasuk simbol terjemahan awal. Lalu densa kereta ini untuk kata kerja futsu ini, ru ini bisa diartikan yang. Jadi kereta yang sedang dinaiki oleh. Ini partikel ga di sini artinya oleh, karena partikel ga di sini bertemu dengan kata kerja bentuk futsu dan juga disambung dengan kata benda. Jadi seperti ini. Poinnya itu futsuke ditentukan oleh kb, oleh kata benda. Maka menjadikan partikel ga itu berarti oleh. Jadi jika ini oleh diartikan oleh ini karena partikel ga bertemu dengan kata kerja yang bentuk futsu. Jadi kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Jono telah terlambat. Lalu di sini ada kata kerja naskenya diganti menggunakan futsu atau bentuk biasa, yaitu diantaranya ru, nai, tai, yang artinya itu ada akan. Lalu untuk ini fungsional ya misal. Lalu di sini nai ini artinya tidak, tai itu telah, tai ingin, dan bertemu dengan kata benda yang bisa diartikan yang, nani di. Contohnya itu korewa kakumono, ini adalah barang untuk menulis. Ini adalah barang untuk menulis. Jadi untuk kata kerja futsu di sini bisa diartikan untuk ini. Futsu artinya bisa akan atau untuk fungsional. Jadi barang untuk menulis, dari kaki mas menulis, jadi kaku futsunya. Yang kedua ada Jono Sangga kata kuruma, artinya mobil yang telah dibeli oleh saudara Jono. Mobil yang telah dibeli oleh saudara Jono. Lagi-lagi di sini partikel ga diartikan oleh karena bertemu dengan kata kerja futsu yang ditentukan oleh kata benda. Jadi ga di sini artinya oleh. Lalu di sini ada contoh lagi, onamaeto juso ga wakarumono motte kitte kudasai. Artinya tolong datang dengan membawa barang yang dimengerti atau yang diketahui oleh nama dan alamat. Ini yang dimaksud ini adalah KTP, yang misalnya paspor dan lain-lain. Jadi tolong datang dengan membawa barang yang. Jadi futsu di sini bisa diartikan yang dimengerti atau diketahui oleh karena partikel ga bertemu dengan kata kerja bentuk futsu dan juga kata benda, maka ga di sini artinya oleh.
oleh nama dan alamat. Lalu selanjutnya ada pola kalimat sebaiknya atau lebih baik, boleh, bisa, dan kurung izin. Ini ada kalau ini ada tara, to, ba, nara, te ditambah mo ini bisa dipakai atau bisa juga tidak dipakai. Lalu yang kedua ada taho ga, lalu ada ruho ga, runoga, lalu kb kata benda ga, kata benda noho ga. Lalu ini konteksnya itu positif, yang misalnya bisa menggunakan i dan juga tamushi. Lalu bisa dibubuhkan juga di sini ada i daijobu, oke, dekimasu, ikimasu, dozo, kamarimasen, dan lain-lain yang berbentuk konteks positif. Jadi di sini contohnya itu kusuri o nonda hou ga ii desu, artinya sebaiknya minum obat, sebaiknya minum obat. Atau bisa juga lebih baik minum obat. Ho di sini artinya lebih. Jadi ho ini sama dengan moto. Moto juga artinya lebih. Tapi arti asli ho ini adalah bagian. Ho di sini adalah bagian arti aslinya. Lalu di sini bagian juga bisa artinya bung. Bung juga bagian. Lalu di bawahnya ada bubung. Bubung ini titik bagian. Lebih detailnya menggunakan bubung. Lalu di sini ada kalimat tidak pun atau tidak apa-apa atau tidak perlu. Tidak pun, tidak apa-apa, atau tidak perlu. Menggunakan nai negatif. Lalu di sini ada disambung dengan kalau di sini ada beberapa, yaitu tara, to, nara, ba, te, lalu tambahkan mo bisa dipakai, bisa juga tidak. Dalam konteks masih positif seperti yang tadi. Dihubungkan juga dengan i daijobu, oke, dekimasu, ikimasu, dozo, kamarimasen, dan lain-lain yang berbentuk positif, konteks positif. Lalu di sini maksud di sini itu objek partikel o, bisa juga menggunakan partikel ga, lalu disambung dengan kata kerja maske yang berubah jadi nani atau juga nani tai. Jadi nani ini bisa kata kerja aktif, bisa juga kata sifat i. Tai juga itu bisa kata kerja aktif, bisa juga kata sifat i. Lalu di sini contohnya itu kawanakattara daijoubu desu. Jadi artinya kalau, kita menggunakan kalau yang tara. Kalau tidak membeli kawanakattara daijoubu desu, tidak apa-apa. Jadi perubahannya itu di sini kawanakattara itu dari sini nai i-nya dihilangkan ditambah kata, jadi nakata, kawa nakata ra. Dari kata kerja kaimas yang vokal i-nya dirubah ke vokal a, lalu ditambah nai, lalu i-nya dihilangkan diganti ditambah kata jadi nakata. Lalu di sini ada pola kalimat harus, lalu tidak bisa, lalu tidak menjadi. Ini menggunakan nai juga yang konteks negatif. Lalu di sini menggunakan kalau diantaranya itu nara,
tara, ba sama to. Ini konteksnya negatif ya misalkan. Konteksnya negatif ini diantaranya yaitu narimaseng, dekimaseng, ikemaseng, dame, coto. Contohnya yang panjang gitu. Lalu mazui, terus iya, lalu sumimaseng, dan lain-lain yang berbentuk konteks negatif. Contohnya itu kusuryo no mana kereba narimaseng, artinya harus minum obat. Nah, di sini itu menggunakan nakereba narimaseng. Selain menggunakan nakereba narimaseng, di sini juga bisa menggunakan nakutewa ikemaseng, atau bisa juga menggunakan naito ikemaseng, artinya sama, harus. Nakereba narimaseng, harus. Jadi ketiga ini sama, artinya harus. Lalu selain itu juga, selain nakereba narimaseng, di sini juga ada bentuk biasanya yaitu menggunakan nakya, nainani nakya, atau juga nainani nakucha. Dalam kurung naranai, konteks negatif yang artinya harus. Contoh kalimatnya gohan o tabena kya, artinya harus makan nasi, atau ini tabena kucha, artinya harus makan nasi sama. Lalu di sini ada nani ja atau ja yang ditambahkan dengan dame, yang artinya itu tidak boleh. Contohnya takusang sato o irera cha, takusang sato o irecha dame, artinya tidak boleh memasukkan banyak gula. Yang terakhir ada larangan sopan dan juga larangan yang kasar, yang berbentuk kasar. Ini yang pertama itu adalah larangan yang sopan, yang artinya tolong, jangan. Ini menggunakan nani naide kudasai. Contoh kalimatnya yoma naide kudasai, artinya tolong jangan minum. Nah, di sini juga ada larangan yang berbentuk kasar, artinya itu dilarang atau jangan, menggunakan kinshikei. Ini rumusnya jisokai ditambah na. Contoh kalimatnya biru o nomuna, artinya dilarang minum. Ayo, warnashita.